Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang ditinggalkan saat jatuh, tapi bangkit jadi pebisnis sukses yang kini mempekerjakan ratusan orang. Ibu rumah tangga ini bangkit setelah suaminya selingkuh dan membawa kabur semua uang. Bayangin, kamu bangun tidur dan semua uang di rekening hilang. Suami yang kamu percaya pergi bareng selingkuhannya. Dia nggak cuma ninggalin luka, tapi juga nginjek harga diri. Rumah digadaikan diam-diam, anak-anak kelaparan, dan tetangga cuma bisa bisik-bisik. Hari-hari dia lewati sambil nahan tangis, masak nasi setengah karung terakhir sambil mikir. Apa aku harus nyerah? Tapi justru dari titik itu, dia bangkit. Mulai jualan dari dapur kecil, ngantar sendiri naik motor butut, ditolak berkali-kali, dihina. Sekarang, namanya jadi inspirasi di mana-mana. Omzet miliaran, ratusan karyawan, dan yang paling manis, dia nggak pernah minta maaf ke masa lalu. Kisah ini bukan cuma tentang pengkhianatan, tapi tentang bagaimana seorang ibu rumah tangga berubah jadi legenda. Dan kamu nggak boleh lewatkan detik demi detik perjalanan luar biasa ini. Sebelum lanjut, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Pagi itu, Dinda bangun seperti biasa. Ia masih mengenakan daster lusuh, rambutnya digulung seadanya, dan di dapur sudah ada bau bawang goreng yang ia tumis untuk menyiapkan bekal anak-anak. Tak ada yang aneh. Suaminya, Farid, pamit pergi sejak subuh. Katanya ada proyek di luar kota. Dinda hanya mengangguk, meski matanya menyimpan kelelahan. Sudah 3 hari ini Farid jarang pulang. Tapi Dinda menepis semua kecurigaan. Dia percaya lelaki itu adalah cinta pertamanya, ayah dari 2 anaknya, dan tulang punggung yang selama ini dia andalkan. Sampai siang menjelang, Dinda baru sadar. Ada SMS masuk dari sekolah anak. Bu, uang SPP bulan ini belum dibayarkan. Dinda terdiam. Bukankah Farid bilang semua sudah diurus? Ia buru-buru membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Dan saat itu, dunia seakan berhenti berputar. Saldo rekening, Rp72.118. Semua tabungan mereka, puluhan juta. Hasil jual rumah warisan ibunya. Uang simpanan dagangan kecil-kecilan. Semuanya raib. Tangannya gemetar saat mencoba menelepon Farid. Tapi tak ada jawaban. Berkali-kali. Hingga akhirnya, nomor itu tidak lagi aktif. Dinda duduk di lantai dapur. Matanya kosong menatap panci nasi yang masih mengepul. Hatinya retak, tapi pikirannya berusaha menyangkal. Ia kembali mencoba menghubungi kerabat. Kakak iparnya, teman-teman Farid. Semua menjawab dengan kalimat yang hampir sama. Farid, katanya ke Bandung. Sama, itu, perempuan yang dulu kerja di proyeknya. Dinda nyaris tak bisa bernapas. Matanya basah. Tangan menggenggam ponsel sekuat tenaga, sampai-sampai layar retak saat akhirnya ia menjatuhkannya ke lantai. Hari itu, tetangga melihat Dinda duduk sendirian di teras rumah. Tak berkata apa-apa. Anak-anaknya tertidur kelelahan di dalam kamar, belum tahu apa yang sedang terjadi pada ibu mereka. Rumah yang sempit itu tiba-tiba terasa seperti liang yang menelannya hidup-hidup. Dan saat malam tiba, dengan listrik yang hampir diputus karena tunggakan, Dinda hanya bisa duduk memeluk anaknya, sambil berbisik pelan. Kita masih punya Allah, nak. Mungkin cuma itu yang tersisa. Esok paginya,
Dinda membuka lemari dapur. Isinya hanya setengah karung beras yang tinggal ampas, sebotol minyak goreng hampir habis, dan bumbu dapur seadanya. Tak ada telur. Tak ada lauk. Bahkan gas pun sudah habis malam tadi. Anak-anak masih tidur. Wajah mereka polos, tanpa tahu bahwa hari ini ibunya tidak tahu harus memberi mereka makan apa. Dinda terduduk. Air matanya jatuh, tapi ia cepat menyekanya. Ia tahu, menangis tak akan membuat nasi muncul dari udara. Dari jendela dapur yang berdebu, ia bisa melihat ibu-ibu tetangga mulai bersiap membawa dagangan ke pasar. Dinda dulu ikut mereka, jualan kue kecil-kecilan, bantu bikin risol, kadang titip jual donat di warung. Tapi sejak Farid melarangnya bekerja karena harga diri suami, semua itu berhenti. Sekarang Farid tak ada. Dan harga diri sudah diinjak-injak bersamaan dengan kepergiannya. Dengan langkah gemetar, Dinda keluar rumah. Ia berjalan ke warung depan, membawa satu-satunya barang berharga yang masih bisa dijual, cincin kawinnya. "Bu, bisa tolong belikan beras setengah kilo? Sama mie instan 2 bungkus, ini saya bayar pakai ini dulu, ya?" Pemilik warung terdiam. Tatapannya penuh iba, tapi juga bingung. "Dinda, kamu gak usah jual ini. Udah, sini, ambil aja dulu. Bayarnya nanti kalau udah ada uang." Dinda menggeleng. Ia tak ingin dikasihani. Dunia boleh meremukan hidupnya, tapi ia ingin tetap berdiri, meski rapuh. Sepanjang jalan pulang, matanya tertunduk. Ia mendengar bisik-bisik. "Itu istrinya Farid, kan? Katanya ditinggal lari sama cewek muda. Astagfirullah, semua uangnya diembat, katanya." Langkah Dinda makin cepat. Telinganya panas. Hatinya penuh luka. Tapi ia tahu, hari ini bukan waktunya membalas. Ia harus bertahan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk anak-anaknya. Di rumah, ia masak nasi dengan tungku arang di belakang. Tangan dan wajahnya berjelaga, tapi ia tetap tersenyum saat membangunkan kedua anaknya. "Nak, makan yuk. Mama masakin nasi goreng pakai kecap. Enak, loh." Anak-anak tersenyum senang. Tak ada yang tahu kalau ibunya baru saja menjual cincin kenangan pernikahan demi sepiring sarapan. Dan malam itu, saat anak-anak kembali tertidur, Dinda menatap langit-langit kamar. "Kau boleh rampas semuanya, Farid. Tapi kau tidak bisa ambil semangatku. Tidak selamanya aku akan seperti ini." Hari-hari berikutnya, Dinda hidup dalam ritme yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap pagi dimulai dengan air mata yang ia tahan di balik senyum, dan malam ditutup dengan rasa lapar yang dikubur dalam diam. Ia tahu, jika menunggu bantuan, ia dan anak-anaknya akan habis pelan-pelan. Maka satu pagi, setelah membereskan rumah dan mencium kening anak-anaknya yang tertidur, Dinda duduk di lantai dapur sambil menatap panci kosong. Pikirannya menelusuri semua hal yang masih bisa ia lakukan. Lalu matanya tertuju pada sebuah buku resep tua peninggalan almarhumah ibunya. Di halaman paling ujung, ada resep donat kentang yang dulu sering mereka buat bersama. Dinda bangkit. Ia mengaduk-aduk laci dapur, menemukan sisa tepung, 1 butir kentang rebus yang tersisa semalam, dan sedikit margarin. Ia tahu, bahan ini tak cukup untuk banyak, tapi cukup untuk memulai. Dari adonan yang seadanya itu, Dinda berhasil membuat 5 buah donat kecil. Ia taburkan gula halus seadanya. Bentuknya tak sempurna, tapi aromanya mengingatkannya pada masa kecil,
dan untuk pertama kalinya, harapan menyusup di antara kepedihannya. Dinda masukkan kelima donat itu ke dalam kotak bekas kue, lalu ia keluar rumah, menunggu momen yang tepat. Saat melihat anak-anak pulang sekolah, ia mendekat ke satu ibu yang sedang menjemput anaknya. "Bu, ini, saya jual donat. Baru belajar bikin lagi. 1 biji 2.000, ya?" Perempuan itu melihat sekilas, lalu tersenyum kecil. "Boleh, Deh. Saya beli 2. Donat itu pun berpindah tangan. 2 lembar uang ribuan berpindah ke genggaman Dinda. Tangannya gemetar saat menerimanya. Bukan karena nominalnya, tapi karena itulah langkah pertamanya. Hari itu, Dinda pulang dengan sisa 3 donat dan 2.000 perak di tangan. Ia berikan 1 untuk masing-masing anaknya, dan 1 ia makan sendiri. Mungkin itu adalah makanan ternak yang pernah ia rasakan sejak Farid pergi. Esoknya, ia ulangi lagi. Kali ini ia nekat meminjam 20.000 ke tetangganya, membeli lebih banyak bahan. Ia bikin 20 donat. Jajakan ke tetangga, warung, bahkan sempat mampir ke sekolah anaknya. Tak semua laku. Ada yang menolak. Ada yang mencibir. Tapi Dinda tidak berhenti. Beberapa hari kemudian, donatnya mulai dikenal. Ada yang bilang enak. Ada yang nitip lagi buat besok. Ada yang bahkan minta dibikinin isian coklat. Dan dari dapur kecil yang berjelaga itu, dengan kompor arang dan semangat yang nyaris padam, Dinda mulai menyalakan bara baru dalam hidupnya. Nama Dinda mulai beredar di kalangan ibu-ibu komplek. Bukan lagi sebagai istri yang ditinggal suami selingkuh, tapi sebagai yang jual donat enak dan murah. Meski begitu, tidak semua berjalan mulus. Masih ada cibiran, masih ada tatapan sinis dari mereka yang diam-diam menertawakan langkah kecil Dinda. Sok jualan, padahal suaminya kabur. Mau nutupin malu, ya? Donatnya sih enak, tapi masa tiap hari nawarin terus. Telinga Dinda mendengar semua itu. Tapi hati dan tangannya tak berhenti bekerja. Ia sadar, mulut orang tak bisa dibungkam, tapi perut anak-anaknya tak boleh dibiarkan kosong. Satu pagi, Dinda mengantar sendiri pesanan donat ke kantor kelurahan. Saat ia menunggu di depan ruang bendahara, ia melihat seorang wanita keluar dari ruangan, membawa map, berjalan sambil tertawa kecil dengan seorang pria. Farid. Detik itu, jantung Dinda berhenti berdetak sejenak. Ia tak menyangka akan melihat lelaki itu lagi, apalagi dengan wanita itu, yang kini berdiri di samping Farid sambil menenteng tas mahal dan ponsel layar lebar. Farid juga melihat Dinda. Mata mereka bertemu. Tapi Farid hanya memalingkan wajah, seolah tak mengenalnya. Tak ada sapaan. Tak ada penyesalan. Hanya tatapan dingin, seperti menertawakan luka yang pernah ia buat. Wanita di sampingnya menatap Dinda dari ujung kepala sampai kaki. Lalu berbisik pada Farid, dan keduanya pergi sambil tertawa pelan. Dinda berdiri membeku. Matanya panas, tapi ia tidak menangis. Ia genggam erat kotak donat di tangannya. Ini bukan waktunya runtuh. Ketika akhirnya pesanan diantarkan, pegawai kelurahan memuji rasa donat buatan Dinda. Ada yang langsung memesan 10 lusin untuk acara minggu depan. Dan dari balik tangis yang ia telan, Dinda kembali pulang. Kali ini bukan dengan hati hancur, tapi dengan rasa marah yang ia ubah jadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Ia tahu, Farid telah menganggapnya lemah. Tapi ia juga tahu, luka yang tidak membunuh justru membentuk seseorang jadi lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan.
Sejak pesanan dari kantor kelurahan itu, dapur Dinda tak pernah lagi sepi. Setiap pagi, suara ulekan dan wajan mulai terdengar sejak azan subuh. Tangan Dinda tak berhenti bergerak, membentuk adonan demi adonan, sementara anak-anaknya ikut membantu membungkus kue dan mencatat pesanan. Ia mulai mencatat semua yang masuk. Pesanan harian, jumlah bahan, pengeluaran, bahkan membuat daftar pelanggan yang bisa dihubungi lewat pesan singkat. Tak ada satupun yang mengajarinya. Semua ia pelajari dari nol, dengan jatuh bangun dan rasa takut yang tak pernah hilang. Sore itu, tetangga depan rumah yang dulu sering memandang sinis datang mengetuk pintu. "Dinda, aku dengar kamu bisa bikin kue tart, ya? Anak saya ulang tahun minggu depan. Bisa pesan 2 tingkat, enggak?" Dinda tertegun sejenak. Ia belum pernah membuat kue tart sebesar itu. Tapi kali ini, ia tak mau mundur. "Insya Allah bisa, Bu. Saya coba, ya." 3 hari ia belajar dari video-video yang ia tonton diam-diam malam hari. Berkali-kali gagal, kuenya bantat, krimnya pecah. Tapi ia terus coba. Sampai akhirnya, malam sebelum hari H, kue tart itu selesai. Bentuknya mungkin belum sempurna, tapi rasanya, semua yang makan memuji. Dari sana, pesanan lain mulai datang. Ada yang minta nastar. Ada yang minta snack box. Bahkan satu sekolah swasta minta kerja sama untuk kantin. Dinda mulai kewalahan. Dapur kecil itu sudah tak cukup. Ia akhirnya memberanikan diri merekrut satu tetangga yang dulu juga ditinggal suami. Namanya Rika. Sama-sama terluka, tapi juga sama-sama butuh penghasilan. Mereka bekerja sambil tertawa, sambil menangis, sambil saling bercerita tentang luka yang tak sempat dibagi ke siapa-siapa. Dan perlahan, dapur itu bukan lagi tempat penuh air mata, tapi tempat di mana luka disembuhkan dengan kerja keras dan semangat yang menyala. Satu malam, saat semua anak sudah tidur dan Rika telah pulang, Dinda duduk di teras rumah sambil menatap bulan. Ia mengenang semua rasa sakit itu. Semua hari di mana ia hanya punya 2.000 perak dan sekarung malu. Dan kini, dari dapur yang dulu hanya menghasilkan 5 donat, ia telah punya pelanggan ratusan, bahkan mulai dilirik perusahaan catering. Tapi Dinda tahu, perjalanannya belum selesai. Karena luka itu masih ada. Luka yang suatu hari ingin ia bayar, bukan dengan dendam, tapi dengan bukti bahwa ia bisa berdiri jauh lebih tinggi dari mereka yang pernah meninggalkannya. Suatu pagi, ponsel Dinda berdering. Nomor tak dikenal. Suaranya ramah, tapi terdengar profesional. "Bu Dinda, saya Rani dari perusahaan event organizer. Kami tertarik untuk bekerja sama dalam penyediaan konsumsi untuk acara besar di Balai Kota minggu depan. Bisa ketemu hari ini?" Dinda terdiam sejenak. Tangannya masih belepotan adonan. Tapi hatinya, seperti ditarik keluar dari dapur kecil itu, menuju tempat yang selama ini hanya bisa ia impikan. Hari itu, ia datang ke kantor perusahaan itu dengan gamis bersih, kerudung rapi, dan map berisi daftar menu serta harga yang ia ketik sendiri semalaman. Di ruang rapat itu, duduk 5 orang, semuanya berjas, berbicara dengan istilah yang belum sepenuhnya ia pahami. Tapi Dinda tidak gentar. Ia menjelaskan dengan mata yang menyala. Tentang produk, kualitas bahan, tenaga kerja, hingga estimasi waktu pengiriman. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum, "Bu Dinda ini bukan cuma jago bikin kue, tapi juga pinter dagang, ya. Kami suka cara ibu kerja." 3 hari kemudian, kontrak itu ditandatangani. Nilainya
cukup untuk membiayai kebutuhan dapur selama 2 bulan ke depan. Tapi lebih dari uang, Dinda merasa inilah titik baliknya. Saat hari acara tiba, ia berdiri di balik meja saji. Melihat tamu-tamu penting mencicipi hidangannya. Mereka bertanya siapa pembuatnya. Dan Dinda hanya tersenyum kecil, menunjuk spanduk kecil di pojok tenda. Dapur Dinda. Cita rasa dari luka yang disembuhkan dengan doa. Orang-orang memotret, memuji, bahkan meminta kartu nama. Dinda nyaris tak percaya. Tapi ini nyata. Ini hasil dari malam-malam panjang tanpa tidur. Dari air mata yang mengalir diam-diam di antara aroma mentega dan tepung terigu. Setelah acara selesai, saat ia sedang membereskan meja, seorang pria paruh baya datang menghampiri. Bu Dinda, saya Direktur PT Madurasa. Saya tertarik. Apa Ibu bersedia menyuplai camilan rutin untuk karyawan kami? Ribuan porsi tiap bulan. Dinda hampir tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk, menahan napas, menahan air mata yang nyaris jatuh. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dinda menangis bukan karena putus asa, tapi karena Allah mengangkatnya dari titik paling gelap menjadi cahaya untuk orang lain. Tapi belum selesai. Karena luka dari masa lalu belum tuntas, dan takdir sedang menyiapkan satu kejutan terakhir yang tak pernah ia duga akan terjadi di pintu rumahnya sendiri. Pagi itu langit cerah. Di dapur, 4 karyawan sibuk menimbang bahan, mencetak adonan, dan menyusun kotak pesanan. Dapur Dinda kini bukan lagi ruang sempit berjelaga, melainkan dapur produksi bersih dengan etalase di depan rumah. Di ruang tengah, anak-anak Dinda sedang mengerjakan tugas sekolah. Tak ada lagi kekhawatiran soal SPP atau makan siang. Hidup mereka kini berjalan dengan harapan, walau luka lama belum sepenuhnya sembuh. Tiba-tiba, top, 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 seseorang mengetuk pintu. Pelan tapi mantap. Dinda mengelap tangannya dan berjalan ke depan. Saat pintu dibuka, dadanya langsung sesak. Farid. Pria itu berdiri di ambang pintu dengan wajah lusuh, tubuh kurus, dan mata yang kehilangan sinarnya. Tak ada lagi jas mahal. Tak ada lagi sepatu mengilap. Hanya kemeja kumal dan ransel robek di punggungnya. Mbak, aku, suaranya parau. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Dinda mematung. Dunia seakan berhenti berdetak. Di belakangnya, salah satu anaknya melihat ke arah pintu, lalu memanggil, "Ma, siapa itu?" Farid menunduk. Suaranya pecah. "Boleh, aku ketemu anak-anak, Mbak?" Dinda tak langsung menjawab. Ia memandangi lelaki itu. Wajah yang dulu pernah ia cintai. Wajah yang juga menghancurkan hidupnya tanpa ampun. Lelaki itu tampak menggigil. Entah karena takut, atau karena menahan malu yang akhirnya datang terlambat. Dari dalam rumah, aroma donat hangat menyebar ke teras. Aroma yang dulu tidak pernah ia hargai. Farid memandang sekeliling, matanya menatap plang kecil bertuliskan. Dapur Dinda dari luka, kami tumbuh. Semua ini, kamu bangun sendiri? Tanyanya lirih. Dinda menatap lurus ke mata Farid. Suaranya tenang, tapi dingin. Aku bangun ini, dari titik paling hancur yang kamu tinggalkan. Farid menggigit bibir. Air matanya jatuh. Ia berlutut. Maaf, aku salah. Aku nyesel. Hidupku berantakan. Dia ninggalin aku. Uangku habis. Aku nggak punya apa-apa lagi. Dinda hanya diam.
Di dalam dirinya, badai masa lalu seakan bergemuruh kembali. Tapi ada juga ketenangan. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu luka itu telah berubah jadi kekuatan. Ia tidak tahu akan membuka pintu atau tidak. Tapi satu hal yang pasti hari itu, semesta membuktikan bahwa perempuan yang dulu dianggap lemah itu telah tumbuh menjadi sosok yang tak bisa lagi diinjak atau diabaikan. Karena dari kehancuran, Dinda membangun kerajaan kecilnya. Dan kini, orang yang pernah meninggalkannya justru mengetuk pintunya dengan tangan kosong. Cerita selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.